Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya record dan internet ya. Nah, semoga kali ini kita bisa lebih jauh tentang teknologi terbaru dari internet ya. Nah, internet itu kemarin adalah interconnection network ya. Jadi jaringan komputer secara global ya. Nah, jadi komputer yang terkoneksi secara jaringan secara global. Nah, sekarang ini sudah, ya mungkin sudah ada 10 tahun yang lalu ya, itu berkembang namanya cloud computing ya. Karena dengan teknologi internet berkembang namanya cloud computing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sedikit singgung tentang cloud computing, nanti kita akan belajar apa saja yang sekarang sudah menjadi aplikasi cloud computing ya. Nah, jadi definisi cloud computing, cloud itu awan. Nah, internet itu disimbolkan dengan awan karena maksudnya itu adalah sebagai apa ya? Nah, karena internet itu kita tidak pernah tahu sebetulnya suplainya dari mana. Nah, jadi dianggap sebagai awan gitu ya. Computing itu proses komputasi. Jadi penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Nah, ya. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Ya, terminal pusat. Internet bisa dianggap awan besar. Awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal dari istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu. Nah, menurut Stephen Greif. Nah, jadi misalkan seperti ini. Jadi ada di internet itu ada tempat penyimpanan namanya database, ada aplikasi server aplikasi ya, seperti kayak sekarang ini apa? Play Store ya, Play Store. Terus ada source code. Source code itu untuk apa namanya membuat bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi. Itu juga bisa cloud computing sekarang. Ada mobile, boleh handphone, boleh tablet ya. Ada personal komputer dan sebagainya. Semua alat sekarang yang berbasis internet itu bisa disebut cloud computing ya, yang komputasinya itu menggunakan internet. Nah, itu cloud computing ya. Kelebihan dan kekurangan cloud computing ya, ada kelebihannya juga ya. Advantage-nya itu virtual, ini bahasa Inggris ya, virtually unlimited storage capacity. Jadi apa namanya, storage ini adalah tempat penyimpanan ya. Jadi tempat penyimpanan virtual yang unlimited, yang tanpa batas. Nah, yang tanpa batas. Maksudnya begini, kalau teman-teman biasanya punya laptop, punya handphone ya, itu ada memori penyimpanannya, menyimpan data. Nah, itu sangat terbatas, teman-teman. Jadi kayak hard disk kita di laptop itu misalkan 500 giga.
Nah, itu kita kalau menampung misalkan apa namanya film Korea katakanlah dan sebagainya, nah itu sangat terbatas, cepat habis ya, cepat habis. Mohon maaf masih ada yang masuk. Jadi contohnya seperti itulah, dengan adanya cloud computing itu bisa unlimited. Nah, kita bisa menyimpan menggunakan internet itu unlimited ya. Terus tersentralisasi ya, standarisasi data, lokasi dan format, dan sangat portable ya, sangat bisa apa ya, portable itu bisa di mana saja, boleh kita akses pakai handphone, boleh kita akses pakai laptop dan sebagainya, bisa di mana saja gitu. Dan sangat yang terakhir sangat sedikit untuk maintenance-nya, maksudnya begini, tidak mudah, tidak rawan kerusakan ya, tidak ada atau resiko kerusakannya sangat minim ya. Terus resiko maintenance perawatannya juga sangat minim. Nah, itu tantangannya. Terus kebalikannya, akses speed limit by internet access speed. Nah, jadi kita ini masih dibatasi oleh kecepatan akses internet, teman-teman. Ya, misalkan yang terasa apa? Kalau kita misalkan download, ya lama banget. Misalkan kita lihat streaming ya, misalkan ada sepak bola, ada olahraga macam-macam, kita lihat streaming. Nah itu sangat apa? Sangat terbatas aksesnya. Akses speed limit ya, by internet access speed. Nah, jadi itu yang menjadi kekurangan kita ya untuk menggunakan cloud computing. Jadi sebetulnya cloud computing itu sangat bermanfaat buat kita, akan tetapi kekurangannya adalah kecepatan akses yang bisa kita gunakan itu sangat terbatas. Apalagi di Indonesia seperti itu ya. Bahkan kita menggunakan 4G saja masih terkadang digunakan untuk streaming seperti ini, juga kadang jaraknya antara saya mengucapkan dengan Anda dengarkan itu jaraknya bisa 1 detik, 2 detik gitu ya. Nah, itu gara-gara akses limit, akses speed limit ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Nah, cloud computing, ini saya besarkan. Ya. Cloud computing ada outsource process, online storage, platform, online office, share calendar, online resource, third party integration, online collaboration, offline access. Nah, jadi cloud computing itu bisa apa saja ya, bisa seperti ini. Jadi kita bisa ngambil apa ya, outsource ya, mengambil bahan apa saja melalui cloud computing, outsource proses sana, proses ini dengan cloud computing. Terus online storage tadi, penyimpanan secara online. Terus platform itu bisa jadi aplikasinya, macam-macam aplikasi. Nah, itu juga online. Contohnya seperti apa, Pak? Misalkan kalau kayak sekarang ini kuliah platformnya pakai Google Meet, ada juga yang pakai Zoom. Nah, ada juga yang pakai Skype, ada juga yang pakai misalkan apalagi ya, lupa saya, TeamViewer, macam-macam.
WebEx, nah dan sebagainya. Nah itu namanya platform. Online office, nah jadi kayak semacam kita menggunakan PowerPoint, Microsoft Word. Nah kalau offline, kalau online menggunakan Google Doc, Google Slide, Google Spreadsheet dan sebagainya. Share kalender, nah kita bisa menjadwalkan berbagai macam kalender melalui cloud computing, Google Calendar. Online resource, penggunaan sumber secara online dan seterusnya dan seterusnya. Itu kelebihan-kelebihan cloud computing. Jadi teman-teman sekarang itu sudah dimanjakan dengan cloud computing. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu ya, 2010 gitu ya, ke bawah 2009, 2008 dan seterusnya itu masih belum secanggih ini. Kalau mau misalkan share dokumen saja atau share gambar itu masih kirim satu persatu, kadang menggunakan kabel, kadang menggunakan Bluetooth. Nah sekarang ini sudah menggunakan by WA, by share it. Nah itu termasuk cloud computing, ya. Itu menggunakan cloud computing. Nah yang lebih terasa lagi adalah Telegram. Teman-teman kalau membuat grup di Telegram, semua data yang dikirim itu tidak tersimpan di memori handphone kita, tapi langsung tersimpan di komputer server milik Telegram. Nah, gitu. Nah, itu sehingga penggunaan storage di handphone kita itu tetap terjaga, tetap irit gitu ya, tetap irit. Nah, itu cloud computing. Baik, mungkin sampai di sini dulu saya buka dialog sebelum saya kasih contoh-contoh dari penggunaan cloud computing. Ya. Itu pengantarnya dulu. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan tentang manfaat dan kerugian cloud computing. Tidak ada pertanyaan? Ya. Siapa ini Mbak Prameswari ya? Monggo kalau mau tanya. Ada pertanyaan? Cloud computing? Oke, kalau tidak ada, saya presentasikan, saya demokan tentang Google Drive ya. Google atau gini, Drive. Nah, ini salah satu bentuk cloud computing ya. Sudah, ini aja. Banyak sekali email saya ya. Nah, ini bentuk cloud computing ya. Jadi Google Drive ini adalah cloud computing yang bisa kita akses untuk bekerja, baik itu untuk bekerja maupun untuk penyimpanan ya, Google Drive. Nah, Google Drive ketika kita menggunakan secara default diberikan penyimpanan berapa ini? Storage-nya berapa ini? 15 giga kalau nggak salah ya, 15 giga. 15 giga untuk gratis ya.
Nah, gratis penyimpanan 15 GB itu gratis bisa di Google Drive. Nah, cara aksesnya ketik drive.google.com. Yang terpenting adalah kita sudah membuka email Google kita, gitu ya. Nah, terus setelah Google Drive, kita bisa menyimpan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan Office-nya tadi ya. Ada Google Doc, ada Google Doc. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk menulis ya. Google Doc digunakan untuk menulis dokumen. Nah, ini ya. Ini Google Doc. Jadi saya nggak perlu di komputer saya ini nggak perlu ada misalkan Office ya, nggak perlu ada Microsoft Word, nggak perlu ada Microsoft PowerPoint dan sebagainya, misalkan gitu. Hanya dengan menggunakan aplikasi di Google Drive, ada Google Doc, ada Google Slide, ada Google Form. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk bekerja. Nah, kecanggihan apa lagi yang didapatkan tadi? Penyimpanan otomatis, pemrosesan menggunakan cloud computing. Nah, jadi ini kalau saya simpan, ini tidak disimpan di komputer saya, tapi disimpan di Google Drive. Nah, contoh Google Doc, cloud computing ya, cloud computing. Jadi mungkin saya tulis di sini, bisa saya besarkan kayak ini ya, harusnya bisa ini harusnya. Mana ini? Dibesarkan, layarnya aja kalau gitu. Nah, gini ya. Manfaat cloud computing. Nah, yang pertama penggunaan aplikasi langsung dari internet. Nah, yang kedua penyimpanan atau pemrosesan dulu ya. Pemrosesan langsung dari internet. Internet. Yang masuk. Nah, yang ketiga, penyimpanan otomatis di internet. Nah, yang keempat, apa yang keempat ini? Bisa digunakan bersama-sama secara real time, ya, real time. Jadi saat ini juga teman-teman bisa mengerjakan tugas menggunakan Google Doc ini secara bersama-sama. Digunakan 10 orang, bahkan lebih itu bisa. Nah, itu kehebatan cloud computing. Penyimpanannya otomatis. Kalau sudah saya ketik nama filenya seperti ini, saya close ya. Nah, dia masih ada di sini. Nah, ini otomatis saya buka lagi. Nah, ini otomatis. Jadi tersimpan di Google Drive. Nah, itu kelebihannya. Oke, kelebihan yang lain ya. Bebas virus. Bebas virus komputer. Nah, kelebihan yang lain
bisa dibuka di semua jenis platform. Pokoknya syaratnya adalah harus terkoneksi internet. Nah, ini cloud computing. Dan mungkin masih banyak lagi. Sekarang saya tulis kekurangannya. Kekurangan cloud computing. Nah, 1. Bandwidth, bukan cloud computing sebenarnya, aksesnya ya, kekurangan daripada akses cloud computing. Bandwidth internet harus stabil. Yang kedua, apalagi ini ya? Yang kedua, apalagi ini mungkin harus punya koneksi internet. Nah, mungkin ini dan masih banyak lagi mungkin. Tapi yang jelas dengan adanya cloud computing manfaatnya itu lebih besar. Penyimpanan otomatis di internet dan tak terbatas. Nah, bisa dilihat YouTube itu segala jenis video ada dan kita bisa akses semuanya. Nah, itu ya. Padahal kita nggak pernah tahu hard disknya seperti apa dan sebagainya. Tapi kemarin itu sudah ya kita lihat bahwa di Google itu untuk servernya itu satu gudang atau apa ya, satu gedung besar gitu ya, itu isinya server internet semua. Nah, semua yang kita gunakan tersimpan di sana. Nah, yang jelas kita hanya butuh internet baik di handphone maupun di laptop dan sebagainya. Nah, itu cloud computing. Sekarang coba kita lihat Google Slide ya, Google Slide. Nah, ini Google Slide. Nah, ini sama persis dengan yang di sini. Nah, ada titelnya, ada teksnya, bisa dimasukkan gambar gitu ya. Nah, ini sama persis. Nah, ada template-nya. Nah, template-nya seperti ini. Nah, jadi sebetulnya untuk saat ini proses belajar mengajar ataupun bahkan bekerja itu sudah lebih baik untuk saat ini dengan teknologi cloud computing. Nah, ini salah satu pengembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, yakni cloud computing. Nah, gitu ya. Bisa di-share ini ya, bisa di-share. Yang ini tadi juga bisa di-share. Misalkan saya share ke alamat email teman-teman, nah bisa ya secara langsung di sini. Atau get link, copy link misalkan. Nah, saya kirim aja di sini. Nah, kirim link Google Doc. Nah, kalau teman-teman sekarang ini menggunakan laptop misalkan, itu bisa bekerja bersama-sama saya. Ini bisa ngetik di sini semuanya. Nah, di sini bisa ngetik semuanya, bisa ngetik. Nanti di atas ini ketahuan siapa saja yang online. Nah, sama seperti Google Meet ini, siapa saja yang online, di atas ini ada nanti. Nah, itu kehebatan teknologi cloud computing yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja, belajar, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum jauh menggunakan cloud computing. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.
ada ya. Oke, saya lihat chatnya dulu. Tidak ada, Pak. Oke, ada yang mau bertanya, monggo. Silahkan. Hmm. Silakan Mbak Umi, pertanyaannya apa? Oke, sambil saya tadi ya untuk share-nya, ada yang masuk lagi. Saya setting. Jadi enaknya kita bisa bekerja bareng-bareng dengan cara share, ya, share group. Nah, jadi ini share with people and group bisa seperti ini. Kalau teman-teman punya grup email, silakan dibuat grupnya, terus nanti share-nya langsung ke grup. Nah, atau yang lebih cepat menggunakan link ini ya, get link. Ya. Ini copy link, terus di copy ke grup, baik WA maupun email dan sebagainya. Itu ya, supaya cepat. Monggo Mbak Umi, disilahkan untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaannya apakah penyimpanan di situ sangat aman? Iya, sangat aman ya. Jadi asalkan password email Anda itu tidak lupa atau tidak dihack orang. Ini kan Google Drive di sini kan terkait dengan email ya. Jadi terkait dengan email. Email saya banyak sekali ini. Terkait dengan email. Nah, email ini yang terpenting adalah teman-teman bisa menjaga, jangan sampai lupa dan juga jangan sampai dibuka sama orang lain emailnya. Kalau orang lain bisa membuka email sampean, semuanya akan kebuka. Google Drive, terus YouTube, terus apalagi yang semuanya ada di Google, ada Google Classroom, ini semuanya cloud computing. Nah, ya. Nah, mohon maaf, ini Google Classroom, ini salah satu cloud computing untuk pendidikan. Nah, ini ya. Nah, ini cloud computing ini adalah salah satu Google Classroom, salah satu cloud computing untuk pendidikan. Ya. Nah, ini sangat tergantung pada email kita, gitu Mbak. Jadi aman. Kenapa kok bisa aman? Yang pertama, teknologinya lebih canggih sehingga di situ dijamin keamanan bebas dari virus. Gitu. Terus yang kedua, kerahasiaan datanya dijamin sangat rahasia, tidak bisa orang lain itu ngintip, istilahnya menyadap, ya, itu dijamin sama Google. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena Google itu perusahaan besar yang mengerjakan semua ini kan di sana timnya banyak gitu loh. Jadi kalau istilahnya itu
timnya banyak, terus servernya besar, teknologinya canggih, sehingga apa? Itu saya ada jaminan 99% lebih aman ketimbang Anda menggunakan di komputer, katakanlah di flash disk, di komputer. Nah, kalau di komputer, kalau komputernya rusak, sudah bisa hilang. Kalau komputernya dicuri orang, bisa hilang. Kalau komputernya kena virus, rusak. Nah, itu. Baik, mungkin yang lain dipersilahkan. Nah, itu cloud computing ya. Jadi sangat bermanfaat buat kita. Termasuk Play Store. Nah, Play Store itu sebetulnya tempat untuk menyimpan aplikasi ya. Play Store itu menyimpan aplikasi. Teman-teman itu download aplikasi di handphone kan menggunakan Play Store ya. Nah, kok bisa gratis, Pak? Nah, gitu kan. Nah, itu berbasis cloud computing. Semuanya dihandle oleh Google. Semuanya dihandle oleh Google. Akhirnya, nah sebetulnya kalau bilang seperti ini gratis itu logikanya adalah Google itu sudah kerjasama dengan, atau kita kalau beli produk, contohnya produk handphone Xiaomi, handphone Vivo, handphone Oppo, kan sudah kerjasama. Android itu miliknya Google, Play Store itu miliknya Google. Otomatis kalau kita beli handphone, ya ada sebagian uang yang harus dibayar ke Google, kan begitu. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan aplikasi Google, ya itu apa ya istilahnya rugi juga kita, rugi gitu. Nah, gitu ya. Baik, mungkin ada yang lain? Pertanyaannya dipersilakan. Nah, sekarang kalau nggak ada tugas ya, tugas menggunakan Google Doc. Ya. Nah, yang sudah saya share ini, silakan nanti itu diketik namanya masing-masing ya. Nggak boleh di-delete, harus ngetik namanya itu apa namanya, di copy atau ditulis di bawahnya. Jangan sampai yang ada ini di-delete. Kalau di-delete ya hilang. Nah, gitu. Jadi dokumen ini itu dokumen satu ya, tapi yang mengerjakan banyak. Seperti kita ini di dalam satu aplikasi ini, tapi ada banyak sekali usernya gitu ya. Teman-teman ini sebagai user. Nah, di Google Doc itu juga sama. Jangan sampai salah ya, misalkan nama Muhammad Masrur gitu ya. Nah, di sini nanti ada nama lagi siapa gitu ya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, nanti silakan diperbaiki. Diisi ya, diisi, di copy paste, diisi dengan namanya masing-masing. Nah, ini secara otomatis tersimpan di Google Doc saya. Nah, itu salah satu cara penggunaan cloud computing. Pak, itu cloud computing berupa aplikasi? Iya. Jadi cloud computing itu sebetulnya istilah komputasi awan itu adalah istilah. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan aplikasi ini tidak di komputer kita. Maksudnya itu tidak install itu, kita tidak setting di komputer kita. Kita hanya menggunakan, mengakses. Nah, kita hanya mengakses. Nah, jadi yang memproses kayak video ini ya, chat yang kita gunakan ini, yang memproses itu di Google sana, itu Mas. Yang memproses di Google sana, paham ya? Jadi aplikasi yang kita buka ini, nah, yang memproses itu di Google sana. Nah, itu cloud computing. Beda dengan ini, dengan misalkan saya menggunakan PowerPoint seperti ini disimpan di hard disk saya ini, disimpan di
komputer saya. Nah, tetapi kalau yang seperti ini, video streaming, terus Google Doc, Google Drive. Nah, ini semuanya tersimpan di Google sana. Oke, selanjutnya Pak, kalau seumpama kita kan sedang membuat dokumen Google Doc, terus tiba-tiba mati lampu, nah itu otomatis tersimpan, Mbak. Nah, jadi misalkan gini ya, katakanlah ini saya nulis ya, nulis langsung kayak saya close. Nah, itu sudah tersimpan, Mbak. Jadi yang kita tulis ini langsung tercatat. Nah, ini Mbak, contohnya saya buka lagi. Nah, ini. Ada yang menggunakan laptop nggak di sini? Ada yang menggunakan laptop nggak? Jadi real time di sini ya, Mbak. Cloud computing itu sifatnya real time, hanya kendala bukan di listrik tapi kendala di bandwidth kecepatan internet. Kalau internet kita cepat, maka secepat itu pula data tersimpan, Mbak. Tapi kalau internetnya lemot, ya datanya akan nggak tersimpan. Nah itu. Jadi bukan masalah listrik. Kalau listrik tiba-tiba mati, semua dokumen tetap tersimpan, asalkan internetnya cepat. Ketika kita ngetik A gitu ya, langsung tersimpan gitu ya. Pakai HP Pak, ini ya, oke nggak apa-apa. Itu belum diberi judul ya Pak. Apanya yang belum diberi judul? Google Doc-nya ya. Ini boleh di sini contoh tugas gitu ya. Gini, kedap ya. Nah, contoh tugas Google Doc berbasis cloud computing. Udah ini aja. Teman-teman cuman tugasnya ngisi nama saja di sini. Nah, maksud saya supaya bisa merasakan bahwa ngetik bersama-sama di sini itu bisa. Ya. Nah, mengerjakan tugas di sini itu bisa. Sama halnya dengan Google Form ya. Di sini ada Google Form. Membuat formulir itu untuk ujian online. Nah, di sini untuk ujian online Google Form atau membuat daftar peserta seminar katakanlah bisa di sini Google Form seperti yang di ITS kemarin. Nah, ini berbasis cloud computing semua. Itu ya. Dan banyak sekali ada Google Drawing, Map, Set dan sebagainya. Nah, sangat banyak sekali. Nah, seperti ini gratis ya, gratis. Kita hanya menggunakan gitu tanpa bayar. Aksesnya ditolak, oke, saya buka email dulu ya. Nah, itu karena saya menggunakan email institusi, Pak. Jadi harus, wah ini belum ya. Oke, dicoba lagi. Aksesnya ditolak. Edit view, nah, ini bisa sebenarnya. Done. Oke, dicoba lagi nanti akan masuk di email saya. Nah, ini ya. Masuk di email saya dan saya beri hak akses, Mbak. Nah, kenapa kok begini? Karena saya menggunakan email institusi, gitu ya. Nah, bisa melihat saja, bisa komentar saja, atau bisa edit. Nah, saya pilih bisa edit supaya bisa nulis emailnya. Nah, oke, send. Share anyway. Nah, silakan digunakan lagi, Mbak. Dilihat lagi emailnya, dibuka lagi ya. Nah itu, kalau saya menggunakan email biasa, misalkan masrur@gmail.com gitu, nah itu tanpa ada
hak akses. Karena ini email institusi, email Unibdu, menggunakan Gmail, maka harus menggunakan hak akses, izin dulu. Nah, itu ya. Silakan dijawab Mbak Ananda. Mbak apa Mas ini ya? Ananda Alfian. Mas ya ini ya. Mohon maaf. Oh ya, mohon maaf Mas ya. Baik, yang atasnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf saya ingin bertanya jikalau ada kesalahan di Google Doc atau Google Drive seperti virus, apakah dokumen yang ada di dalamnya akan ikut hilang? Nah, selama maksudnya apa ya? Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada Google Drive kena virus ya. Belum pernah ada Google Drive kena virus. Jadi teman-teman kalau misalkan ada file diupload di Google Drive, disimpan di Google Drive gitu ya. Jika itu dirasa ada virus, rata-rata itu di-scan semua yang kita upload itu di-scan sama Google. Jika dirasa ada virus, kasih tahu ke kita lewat email. Oh ini banyak sekali sebentar ya, banyak sekali yang mau akses. Nah, silakan Mas Alfian, nah ditulis tadi ya, ditulis namanya. Nah, kita lihat di sini namanya sudah tertulis belum? Nah, ini ada sudah masuk ini ya, Ananda Alfian. Nah, ini sudah masuk. Jadi yang online di sini ketahuan. Nah, itu silakan tulis Mas di situ. Nanti yang lain nulis yang bawah ya. Yang lain nulis di bawahnya. Jangan diedit yang sudah ada, jangan diedit, tapi nulis di bawahnya gitu. Nah, itu enaknya Google Doc ya, atau berbasis cloud computing ya. Ya, satu-satu. Nah, ini kelemahannya saya menggunakan hak akses apa namanya? Email institusi. Ya, ini cloud computing. Oke. Oke, silakan diketik di bawahnya, namanya diketik di bawahnya. Jangan mengedit yang sudah di atas. Nah, saya close seperti ini, tetap tersimpan. Nah, tetap tersimpan. 1, 2, 3, 4 ini ya. Kalau misalkan belum bisa, tolong jangan bolak-balik dikirim ya. Nah, saya kasih akses dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, buka emailnya masing-masing, buka lagi dokumennya. Ayo yang sudah bisa buka, silakan ditulis namanya di bawah. Nah, seperti itu ya, online. Nah, 1, 2, ketahuan gitu. Jadi, sekarang ini sebetulnya kalau jadi bos itu enak. Nah, siapa saja yang mengerjakan dokumen ini ketahuan kalau bisa menggunakan Google Drive. Kerja boleh kapan saja, di mana saja, ya kan? Asalkan menggunakan internet. Nah, oke. Siapa ini? Oke. Oh, makin banyak ya. Bentar. Nah.
Kalau handphonenya lebih canggih, ya nggak apa-apa, jadi langsung aja. Langsung dibuka menggunakan handphonenya. Oke, silakan. Oke, sebagai contoh saja ya ini, mungkin ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Yang online silakan diketik di sini, yang online. Pak, ada yang mau join lagi file? Ya, silakan yang mau join. Ada yang mau bertanya lagi? Cloud computing. Jadi teman-teman kalau ngerjakan tugas, dosennya suruh membuat Google Drive seperti ini ya, Google Doc disimpan di Google Drive. Konsultasi skripsi lewat Google Doc. Enaknya bukan main ya. Tinggal yang penting internet ya. Semuanya tersimpan otomatis. Mana email saya tadi? Satu-satu ya. Nah, ini sudah banyak yang online ya.
Oke, terima kasih. Oke, baik. Kira-kira yang sudah mengerjakan ya, ya terima kasih. Itu berarti Anda sudah mencoba bahwa dokumen ini bisa dikerjakan bersama-sama. Yang online tadi ya, yang online itu beberapa tadi ini kelihatan di atas. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa cek show chat. Ini loh, sekarang malah dikasih ada chattingnya, luar biasa ya. Ini hampir mirip dengan apa? Google Meet ya. Jadi ada chatnya sekarang. Nah ini kayak gini nih fitur baru yang ternyata saya belum tahu ya. Nah, belum tahu fitur baru muncul sekarang ada chattingnya. Jadi mengerjakan apa bisa chatting langsung di sini. Nah ini adalah ruang kerja, yang sini ruang chatting. Nah luar biasa. Nah, itu ya. Itu namanya cloud computing. Jadi pemrosesannya ini langsung dari Google, bukan di komputer kita. Komputer kita ini hanya mengakses ya, memproses, menyimpan, itu semuanya ada di Google ya. Nah, khususnya tersimpan di Google Drive. Nah, seperti itu. Nah, jadi praktek ini tadi hanyalah sebagai apa ya, teman-teman sudah berusaha untuk melakukan praktek cloud computing seperti itu. Nah, yang kita rasakan secanggih ini sekarang. Dulu ngajar itu harus manual semua, sekarang sudah menggunakan cloud computing. Nah, ini tidak hanya untuk proses belajar mengajar, tapi juga bisa juga untuk bekerja, mengerjakan dokumen dan sebagainya.
Kalau ini dokumen, kalau semacam Excel itu ada apa? Nah, ada Google Sheet. Nah, gitu. Ada Google Sheet. Nah, jadi kalau saya ketik, kalau saya matikan di layar saya, tetap di layar teman-teman itu masih terbuka, gitu ya. Nah, itu satu untuk semua, kayak SCTV ini, satu untuk semua. Kalau misalkan waktunya habis, silakan. Kalau waktunya habis, silakan bilang ke saya ya. Ini saya matikan dulu. Oh, gara-gara ada penerangan. Baik, teman-teman, bagaimana kira-kira? Sudah cukup waktunya? Halo? Sudah cukup waktunya? Masih ada, Pak. 30 menit Masih lagi. ada. Oh iya. Oh iya, Ya, masih nyobain sebentar ini akses, Pak. saya stop presentasi. Iya, silakan. Saya lihat di email lo banyak sekali email saya ya. Sebentar ya, ini saya stop presentingnya dulu. Oke, Pak. Saya kasih hak akses dulu ya. Oke, bentar. Stop. Oh, itu gawat dong ya. Iya, gini. Nah, itu karena cahaya. Mau nggak pakai ini? Kelihatan gimana coba? Tetap kita ganteng.
Oke, ditunggu sebentar teman-teman ya. Ini masih proses. Masih proses, sebentar. Nah, itu bisa menjadi hukum, Pak. Oke, Pak. Beli, Pak. Ini sudah sejak 2018 saya beli. Jadi sebetulnya bukan untuk Yang berapa? ya hiasan kayak gitu, hiasan. Milik kantor. Iya, tapi ternyata sekarang bermanfaat. Pak, boleh nolak tuh sing habis murah, Pak. Sing apik sing murah. Hmm. Iya nanti Pak, carikan dulu. Serius Mas saya, Pak. Iya. Sing habis murah jadi ya wis. Oke. Ya, Pak. Oke. Diambil Pak itu Pak. Diambil. Nah, Itu tadi. Bayar carry. semua orang punya semua orang tua. Ya sudah kalau gitu. Jadi masih bisa disekat. Kecil, itu ada kecil Pak. Mau yang kecil nggak?
Oke, baik. Mungkin ada yang eh, belum masuk, silakan bilang ya. Maksudnya belum bisa akses untuk Google Doc-nya, silakan bilang. Ya, silakan bilang kalau belum ada yang bisa. Nah, saya cek di inbox saya ya. Masuk slip gaji, aduh. Halo, bagaimana? Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nggak apa-apa, Mas. Ditulis saja. Oh, dading mang oleh, gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, ini salah satu latihan kita ya. Jadi bentuk latihan kita menggunakan online ya, menggunakan cloud computing. Kita ternyata sebetulnya bisa belajar tanpa harus offline itu bisa, tapi ini khusus TIK ya. Tapi kalau khusus perawat misalkan belajar nyuntik katakanlah, kalau nggak offline ya susah ya. Nah, kalau seperti ini TIK kita belajarnya online ternyata bisa ya. Baik, ya diketik terus. Nah, kalau ada yang belum ngetik silakan. Ya, silakan diketik.
Waalaikumsalam. Oke, sekedap nggih, masih ngajar. Nggih, sekedap masih ngajar. Oh, ngoten ngoten. Nggih, monggo. Aduh, matur suwun lho nggih. Sampeyan kok repot-repot. Sama siapa sampean? Nggih. Nggih, matur suwun. Iya, bagaimana? Mas, Mbak, ada pertanyaan? Silakan. Atau yang lain, monggo. Kesulitan akses dan sebagainya. Nggak ada ya? Baik, mungkin sudah 1 jam ini ya, sudah 1 jam lebih. Mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Halo. Ya, Pak. Nggih, Pak. Baik. Pak. Yang penting dari teman-teman saya lihat itu sudah bisa mengakses, sudah bisa menulis di sini. Nah, itu bukti perkembangan TIK ya, teknologi informasi komunikasi, sekarang ada namanya cloud computing. Bahwa yang namanya cloud computing itu kita hanya mengakses aplikasi yang namanya platform aplikasi, bahkan sistem operasi juga bisa diakses melalui internet, tapi kita pada umumnya di Indonesia aplikasi yang diakses. Dan itu diproses di Google sana, diproses di servernya internetnya Google. Kita nggak pernah nyimpan di memori kita masing-masing. Nah, itu enaknya cloud computing ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.